Hold him. No, please don't stop me. Fuck no. Right. In prison. I was right. The guards did nothing. They did fucking nothing. I paid my minutes for 10 fucking years. What's going on? Son of a bitch got away. How the fuck did that happen? Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Hey baby, just letting you know I'm on my way home now. I didn't mean what I said though, okay? Anyways, I'm sorry about this morning. I was stressed about work. Can you pick me up in about 45 minutes from the station? Film ini menceritakan pembalasan dendam kepada seorang pelaku kriminal yang telah memperkosa dan membunuh istri dari seorang pria. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara atas perbuatannya tersebut selama 32 tahun. Namun dikarenakan sang pelaku berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya, maka dia mendapat potongan dan hanya menjalaninya selama 10 tahun lalu dibebaskan. Pihak keluarga korban yang mengetahui soal itu pun tak terima dan berniat melakukan penculikan, lalu akan menyiksa dan membunuhnya dengan cara mereka sendiri. Dirinya pun dibawa ke tengah hutan untuk dieksekusi. Namun karena melihat sang pelaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf, suami dari korban berubah pikiran dan ingin melepaskannya begitu saja. Sementara abangnya yang ikut membantu dan otak dari rencana ini sudah bertekad ingin membunuh sang kriminal tersebut. Dia pun bertengkar dengan adiknya karena beda pendapat. Kesempatan itu pun dimanfaatkan pelaku untuk lari menyelamatkan diri. Akankah penjahat itu bisa selamat dari murka pihak keluarga korban? Lanjut guys. Film dibuka dengan diperdengarkannya voice note dari seorang wanita yang mengirim pesan ke suaminya untuk memintanya menjemput di stasiun kereta sekitar 45 menit lagi. Wanita ini bernama Stephanie. Dia telah tewas dibunuh oleh seseorang dan sebelumnya dia juga diperkosa oleh pelaku tersebut. Kejadian ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Scenes pun berpindah ke tempat lain, di mana terlihat seorang pria bernama David yang sedang membeli alat-alat di sebuah minimarket. David adalah suami dari Stephanie. Ternyata David masih menyimpan dendam kepada sang pelaku yang dijatuhi hukuman penjara hanya 10 tahun dan sekarang bebas berkeliaran begitu saja. Dia dan abangnya berencana akan menculik sang pelaku lalu menyiksanya sebelum membunuhnya. Pria ini bernama Troy. Dia adalah pelaku yang telah memperkosa dan membunuh Stephanie. Setelah bebas dari penjara, dia kembali menjalani hidupnya dengan normal. Dia bekerja di salah satu pabrik industri. Hari-harinya cukup berat untuk dijalani karena dia merasa seperti tersisihkan dari kehidupan sosial. Orang-orang seakan menjauhinya dan dia hanya hidup sendiri. Bahkan istri dan keluarganya tidak lagi mau untuk berkomunikasi dengannya. Pria ini menyesal telah berbuat jahat dan saat ini dia telah bertaubat. Kadang dia merasa sedih dengan hidupnya, namun itulah resiko yang harus dia terima. Sanksi sosial tak mungkin bisa dia hindari. Sementara di lain tempat, terlihat seorang pria bernama Aaron sedang menyiapkan senjata dan alat-alat lainnya. Dia adalah abangnya David. Malam ini mereka akan segera menculik Troy di rumahnya seperti yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Sampailah keduanya di rumah pria itu, yang dimana mereka sudah memantau aktivitas pria tersebut setiap malam sekitar jam 9. Troy akan keluar membeli minuman. Mereka pun bersiap segera untuk menyusup ke dalam. Keduanya pun menyiapkan obat bius yang akan disuntikkan ke Troy untuk membawanya ke tempat lain. Tak lama Troy pun kembali dan seketika David dan Aaron pun segera menyekapnya. On your knees. On your knees. Just take whatever the fuck you want. Shut up. You hold still. Dia pun disembunyikan di bagasi mobil. Lalu keduanya pun bergegas pergi menuju ke sebuah properti milik paman mereka. Di tengah jalan, Aaron menanyakan kepada David berapa lama bius yang dia suntikkan ke Troy untuk bertahan. David pun menjawab sekitar 4 jam. Dengan begitu mereka memiliki banyak waktu sebelum dia tersadar dari pingsannya. Lalu sambil menunjukkan foto,
David menceritakan kepada Aaron bahwa ada seorang gadis yang dekat dengannya. Namun dia belum siap untuk menjalin hubungan dengan wanita itu, mengingat dia masih mencintai istrinya. Dia mengaku belum bisa menerima kehadiran orang baru dalam hidupnya. Setelah perjalanan sekitar 1 jam, mereka pun berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan membeli kopi. Seketika truk besar pun singgah ke tempat itu. Aaron yang melihatnya cukup tegang. Dia khawatir jika tiba-tiba Troy terbangun dan berteriak meminta tolong. Dan tiba-tiba terdengar bunyi dari dalam bagasi yang tak lain adalah Troy yang coba memukul-mukul dari dalam. Aaron pun panik. Dia takut jika sopir truk tersebut mengetahui soal itu. Sementara David belum juga keluar dari pom bensin tersebut dan masih berada di kasir untuk membayar belanjaan. Receipt? No thanks. Fuck. He's awake. Give me the keys. Aye. Oh shit. I completely forgot. Thanks, man. Aaron mengira sopir itu mencurigai mereka, padahal dia tak mendengar suara Troy yang berisik mendobrak bagasi. Lalu keduanya pun berhenti di pinggir jalan untuk membiusnya kembali. Mereka tak ingin mengambil resiko yang berakibat fatal. Tak lama sebuah mobil polisi di belakang meminta mereka untuk berhenti. Keduanya coba bersikap tenang agar tak menimbulkan kecurigaan. Polisi ini menanyakan kemana tujuan mereka. Aaron pun menjawab bahwa mereka akan pergi berkemah. Lalu polisi tersebut meminta mereka untuk menunjukkan SIM. Polisi ini pun menjelaskan alasannya menyetop mereka adalah karena lampu belakang mobil mereka mati. Dan seketika David pun diminta turun oleh polisi itu untuk memeriksa di mana kerusakannya. Polisi ini meminta agar bagasi itu dibuka. Namun karena Troy mereka masukkan ke dalam tas besar, jadi tak menimbulkan kecurigaan apapun pada polisi tersebut. Aaron, pop the boot. Actually, would you mind just shining a light in here for me, please? Would you make sure you get that thing fixed straight away? Yeah, absolutely. David mengatakan lampu mobilnya rusak akibat ditendang-tendang oleh Troy saat di pom bensin yang tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Lalu sampailah mereka ke tempat tujuan. Hari pun berganti pagi. Troy mereka ikat dengan kepala yang masih tertutup. Pria ini berontak dan tak mengerti mengapa dia dibawa ke tempat ini. Bahkan dia tak mengenal keduanya. Lalu David pun menjelaskan kepadanya yang dimana 10 tahun yang lalu dia telah memperkosa istrinya dan membunuhnya dengan kejam. Mereka pun mulai menyiksa Troy dengan memukulinya agar dia mengakui dengan jujur perbuatannya tersebut. I'm gonna hurt you, and then we're gonna kill you. Fucking lawyer. You lie to us. Why her? David lalu menanyakan apa alasannya memperkosa dan membunuh istrinya. Troy pun mengatakan dia tertarik karena kecantikan Stephanie yang malam itu dilihatnya sendiri berjalan. Nafsunya pun tak terkendali. Dia mengaku tak berniat membunuhnya. Cuma karena kondisi yang terdesak dan takut ketahuan orang lain, maka dia pun nekat membunuh wanita itu. Dengan menangis, Troy mengakui dia berbuat salah dan kejam. Dia menyesali perbuatannya. Dia memohon ampun kepada David. Namun abang beradik yang sudah murka ini tak memperdulikan keadaannya. Mereka merasa pengadilan tidak jujur dalam menegakkan keadilan pada mereka. Dengan penuh emosi, David pun menjauh dari tempat itu yang disusul oleh Aaron. Aaron menanyakan keadaannya. Seketika David pun menangis sedih mengingat apa yang menimpa Stephanie. Dia sangat menyesali dirinya karena tak bisa berbuat sesuatu untuk menyelamatkannya saat itu. Aaron lalu menenangkannya dan meminta agar mereka segera mengeksekusi Troy agar dendam mereka terbalaskan. Lalu David kembali mendengar voice note yang dikirim istrinya saat dia meminta dijemput di malam kejadian. Perasaannya semakin terguncang dan hancur. Okay. Anyways, we can talk about that when I... Keduanya pun kembali ke tempat Troy. Mereka lalu menanyakan alasannya membunuh Stephanie. Dengan jujur, pria ini berkata bahwa dia sakit hati karena Stephanie mengatakan kemaluannya terlalu kecil
sehingga dia yang dalam pengaruh obat-obatan dengan marah mencekik wanita itu. The guts to mock the size of your dick. I'm a piece of shit. Again, you had more courage in her last moments than you've had your entire fucking life. Setelah mendapat pengakuan yang jujur, maka David dan Aaron pun segera memotong alat kelaminnya. Pria kriminal ini memohon ampun pada mereka dan meminta agar dilepaskan dengan alasan bahwa dia dalam penjara selama 10 tahun mengalami siksaan dan perkosaan oleh para napi. Dia merasa impas dengan apa yang diperbuatnya pada Stephanie. Dia sudah membayar kesalahannya itu. Mendengar itu, Aaron dan David pun terdiam dan mengurungkan niat mereka. Namun Aaron yang sudah emosi jiwa takkan membiarkannya pergi begitu saja. Dia segera menggali lubang untuk mengubur penjahat ini. Sementara David menjaga Troy. Lalu Troy kembali meminta maaf kepada David. Dia coba mensuges pikirannya dengan mengatakan jika mereka membunuhnya maka mereka berdua pun tak beda dengan dirinya. Dia tahu jika David orang baik dan tak ingin masuk penjara. Dia ingin mereka mengakhiri semua ini dan memaafkannya. Pikiran David pun kacau. Dia meragukan perbuatan mereka ini apakah sudah benar atau salah. Di satu sisi dia dendam kepada pelaku tersebut. Namun di sisi lain dia menyadari perbuatan mereka ini tak akan membalikkan keadaan, namun hanya memuaskan nafsu semata. Aaron yang melihat adiknya ragu-ragu kembali meyakinkannya dan mengingatkannya bahwa beberapa tahun yang lalu David sendirilah yang mengajak Aaron untuk melakukan rencana tersebut. Lalu Troy pun mereka bawa ke lubang yang sudah digali. Mereka tak ingin membuang-buang waktu. Keduanya harus segera membunuh pria ini. Troy yang melihat lubang kuburannya di depan mata pun menangis dan coba menyadarkan mereka agar tidak berbuat terlalu jauh. Kedua pria ini pun segera mengikat lehernya dengan kepala tertutup, lalu bersiap untuk menjeratnya sampai mati. For the rape and murder of Stephanie Baker, we sent her. David, she wouldn't want you to do it. Freaks! Fuck! I'm not doing this. What? Ternyata David tak tega untuk membunuh Troy. Dia tak mampu melakukannya. Aaron sempat kesal melihat sikap adiknya itu dan menanyakan mengapa dia ragu untuk membunuhnya. David menyangka ini semua mudah untuk mereka lakukan, namun ternyata ini di luar prediksinya. Perasaannya berkecamuk. Dia berubah pikiran dan tak sanggup untuk melanjutkan. Of course you would. Fuck you, David. This was your plan. I can't do it, Aaron. So what you want to do? Troy, let's keep it between us, yeah? We'll be up for attempted. Is that what you want? Fuck it, Aaron. You want to kill him? Go for it. No fucking way. We're doing. Di tengah perdebatan mereka, seketika muncul sebuah mobil putih ke lokasi tersebut. Mereka pun panik dan bersembunyi. Troy yang melihat kehadiran orang lain di tempat itu pun spontan berteriak meminta tolong. Namun segera mereka amankan dengan menyembunyikannya, lalu kembali membiusnya dan menutup kepalanya. Lalu keduanya pun segera menemui pria itu, yang dimana dia adalah seorang pekerja yang diminta paman mereka untuk memperbaiki atap pondok. Pria ini bernama Brian. Dia menyangka David dan Aaron menyusup masuk ke properti tersebut. Namun setelah dijelaskan oleh David, maka dia pun mengetahui jika mereka berdua adalah keponakannya Teddy, pemilik lahan ini, yang tak lain adalah paman mereka sendiri. Brian pun akrab dengan mereka. Aaron dan David coba membantu Brian untuk menyelesaikan pekerjaannya agar dia cepat beranjak dari tempat itu, sekaligus mengalihkan perhatiannya. Di lain tempat, Troy mulai kembali tersadar dan bergerak perlahan. Dengan susah payah dia coba melepaskan ikatannya, sementara David terus memantau dari kejauhan, berharap Troy tidak terbangun dan membuat rencana mereka menjadi kacau. Karena kebaikan keduanya telah membantu, Brian pun mengajak untuk minum-minum menjelang malam hari. Mereka pun bercerita ringan. Brian sempat menanyakan soal keluarga David dan Aaron. David mengatakan bahwa istrinya telah mati dibunuh 10 tahun yang lalu. Brian yang mendengarnya pun cukup kaget dan berharap pembunuh tersebut dijatuhi hukuman yang setimpal. Lalu dia yang tinggal tak jauh dari tempat itu pun pamit untuk pulang. Kedua pria ini pun bergegas mencari Troy yang sudah tak lagi di tempat. Mereka menyadari Troy sudah kabur dan alat-alat mereka pun terlihat berantakan. Segera keduanya berpencar dengan membawa senter. Tiba-tiba David melihat Troy dan menangkapnya. Troy pun kembali dibawa dan diikat ke tempat semula.
Melihat Troy yang sudah cukup menderita, David pun meminta Aaron untuk menyudahi ini semua dan melepaskannya. Namun Aaron menyadarkan David agar tetap pada rencana mereka, dan jika mereka melepaskan Troy, maka bisa berakibat fatal untuk keduanya, yang dimana Troy akan melapor kepada polisi yang membuat mereka tertangkap dengan dalih percobaan pembunuhan. Lalu David mengatakan bahwa di saat dia menerima pesan suara yang dikirim istrinya saat malam kejadian, keadaan mereka sedang bertengkar. Dia tak sempat meminta maaf pada Stephanie. Istrinya mati dalam keadaan David sedang marah padanya. Perasaan itulah yang mengguncang hidupnya selama ini. Emosi, rindu, penyesalan menjadi satu. Dia takut jika perbuatannya untuk balas dendam kepada Troy akan menghantuinya seumur hidup. We have done will haunt us for the rest of our lives. Dave. Otherwise he wins far past the point of no return. Troy kembali meminta maaf kepada Aaron dengan mengatakan bahwa dia telah dijauhi keluarganya termasuk istri dan anak-anaknya karena perbuatan bejatnya itu. Hidupnya kacau balau dalam kesendirian. Dia mengakui dia berbuat salah dan dia telah menebus kesalahannya tersebut. Troy merasa sudah berubah dan tak lagi kembali, namun Aaron tak memperdulikan perkataannya dan segera membawanya ke lubang untuk ditembak. Aaron lalu meminta Troy untuk membalikkan badan, namun dia bertahan dan tak mau melakukannya. Hingga sesaat inilah yang terjadi. Mereka pun segera mengejar Troy. Pria ini bersembunyi di balik semak belukar, sementara keduanya kehilangan jejaknya. David dan Aaron pun berpencar untuk mencarinya, dan seketika Troy yang melihat David langsung segera memukul dan menghantamnya berkali-kali. David pun kewalahan dibuatnya. Lalu Troy mengambil sebuah batu besar untuk menghabisi nyawanya. Namun hal itu tak jadi dia lakukan karena dia sadar bahwa dirinya telah berubah dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Troy yang sudah panik segera masuk ke mobil mereka untuk melarikan diri. Namun dia tak menemukan kunci mobil tersebut dan tanpa sengaja dia membunyikan klakson yang membuat keduanya mengetahui keberadaannya. Mereka pun segera mengejar pria ini. Dia pun segera memanjat pagar dan bersembunyi. Sementara David dan Aaron yang mengira Troy sudah lari tak melihat dirinya di balik dedaunan dan pergi tancap gas begitu saja. Aaron menduga tak mungkin Troy sudah berlari sejauh itu, maka dia meminta David untuk berbalik arah. Di lain tempat, terlihat Brian yang sedang keluar rumah untuk mengurus peternakannya. Dengan nafas ngos-ngosan, sampailah Troy di tempat Brian untuk meminta tolong. Sementara Aaron yang melihatnya segera meminta David untuk mengejarnya. David pun menjelaskan kepada Brian bahwa orang inilah yang telah membunuh istrinya. Brian yang mendengarnya pun kaget, namun dia tetap meminta Aaron agar menjatuhkan senjatanya. Dia berharap agar mereka jangan mengakhiri dengan cara seperti ini. David juga meminta Aaron untuk tidak membunuh Troy. Namun Aaron yang sudah tak terkendali tetap menodongkan senjatanya pada Troy, dan sesaat dia pun menghabisi nyawa pria yang satu ini. I could have killed you back there, but I didn't. Is that true? You Just put it down, mate. Come on. We can all walk away from this. Oh. Brian dan David pun shock melihat kenekatan Aaron. Pria ini terlihat gugup dan dengan gemetar coba menanyakan kembali kepada Aaron apa benar pria itu yang membunuh istrinya David. Aaron pun menjawab dengan tegas bahwa dia membunuh Stephanie setelah memperkosanya. Lalu dia meminta Brian untuk tutup mulut dan ini menjadi rahasia antar mereka. Dengan ketakutan Brian pun bersedia. Namun tiba-tiba dia lari dari tempat itu karena tak sanggup melihat pembunuhan di depan matanya. Apalagi kejadian itu terjadi di lahannya sendiri, yang dimana dia pun akan terlibat hukum dengan kepolisian. I won't say anything.
Get him off my fucking property. Brian! David dan Aaron yang melihat Brian lari pun segera mengejarnya. Brian yang gugup akhirnya tersandung batu yang menyebabkan nyawanya hilang seketika. Keduanya pun panik melihat apa yang terjadi. Brian! Brian! Fuck, man. No, fuck, we're gonna help him, Aaron. Lalu segera mereka membakar mayat kedua orang itu di dalam lubang yang mereka gali dan pergi beranjak meninggalkan tempat tersebut. Dari film ini kita belajar bahwa perasaan dendam tak akan menyelesaikan masalah, justru akan menimbulkan masalah baru dalam kehidupan. Film pun selesai.